Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Mahir Show. Seperti biasa, The Mahir Show selalu menghadirkan bintang tamu yang spektakuler dengan informasi yang edukatif dan inspiratif. Inilah dia, The Mahir Show untuk Anda. Nah, di episode kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, Firda, dan saya Ivan Kadafi. Nah, kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa, keren banget, yaitu Dr. Lukman. Apa kabar Pak Dokter? Kabar baik, Pak. Iya, Alhamdulillah. Nah, beliau ini sangat terkenal loh di Ivan Cinema Official, betul nggak? Sering membintangi video klip ya, dan berperan sebagai ayah di film Derita. Wah, luar biasa sekali. Wah, Pak Dokter nih luar biasa nih ya. Yeah. Jadi dokter dan juga jadi aktor, Pak ya. Ya, terima kasih, Pak. Iya. Masya Allah. Dokter, boleh nggak sih diceritain dulu awal mulanya ketika dokter bisa memulai profesinya di Arab Saudi? Ceritanya begini, Bu. Pertama, saya dulu bekerja di Rumah Sakit Dustira Cimahi Bandung pada tahun 90. Terus ada tes untuk ke Arab Saudi, saya mengantarkan teman. Lalu dari situ saya mencoba juga karena saya tidak ikut serta dalam tes lokal, maka saya mencobanya di Jakarta. Alhamdulillah dengan tes itu kami berhasil, lalu diterbangkan dari Jakarta menuju Saudi pada tahun 1410 Hijriah. Atau bulan haji, tepatnya tanggal 20 Dhul Hijjah tahun 1410. Waduh, lama banget ya Bu Fir ya, Masya Allah. Itu kalau untuk proses rekrutmennya sendiri memakan waktu berapa lama, Pak? Untuk proses di Jakarta kita memakan waktu 2 minggu untuk pelatihan dan belajar bahasa juga Arab atau Inggris. Oh, jadi Bapak pertama kali pun bahasa pun belajar juga, Pak? Iya. Bapak sama sekali belum tahu bahasa Arab ketika itu? Iya, waktu itu Alhamdulillah belum tahu. Dan akhirnya dengan selama 2 minggu itu kita di drop latihan terus bahasa Arab, Alhamdulillah. Oh, luar biasa ya. Berarti Pak Ivan tahun 1410 Hijriah itu Masehinya kapan ya? Masehinya masih 1900-an ya? Banget pokoknya itu. Mungkin masih bayi kita kali ya. Kita, mungkin kalau Pak Ivan bayi, saya belum lahir. Terus Pak, ketika sudah sampai di Saudi, bagaimana Pak kira-kira? Sesudah itu dari Saudi sendiri kita datang ditempatkan di rumah sakit Sehar Hospital Taib. Oh, di Taib. Ya, di Taib. Itu rumah sakit mental atau jiwa. Rumah sakit jiwa di Taib. Dari situ kita duduk selama 13 tahun. 13 tahun di rumah di kota sakit. Taif ya? Iya, di Taif. Masya Allah. Dan Pak Dokter, Bapak kan dari dokter umum nih Pak ya? Kok bisa berkarir di rumah sakit jiwa itu bagaimana ceritanya Pak? Ceritanya semenjak sehabis perang Teluk, kira-kira tahun 1992, ada panggilan dan surat dari teman saya sendiri. Kebetulan waktu itu saya bekerja di RR Hospital di sana, di Perbantukan. Saya langsung menghubungi kawan sendiri di Amerika itu. Nah, iya, lalu kawan mengajak kalau mau green visa atau kamu mau sekolah lagi boleh di situ. Green visa itu gitu, green card visa. Masya Allah. Waktu itu saya menolak karena waktu itu punya keluarga, jadi saya menolak. Terus akhirnya saya mengambil keputusan untuk sekolah saja. Sekolah iya, untuk melanjutkan. Oh, jadi di Pacific Western University. Sebenarnya Bapak tuh mau diajak dipindah ke Amerika. Iya, tapi akhirnya memilih saya menolak. untuk sekolah aja gitu, Iya, pendidikan. Iya. Itu mengambil jurusan apa Pak kira-kira? Psikiatrik.
Psikiatri itu Apa tuh? Tentang apa tuh? Ya, psikiatri itu tentang mental. Oh. Ya, tentang mental. Jadi latihan memperbanyak spesialis mental. Gitu. Wah, luar biasa ya. Pada tahun tersebut saya baru lahir. Bulan apa tuh Pak Dokter? Itu tahun 1993. 93 berarti saya umur 1 tahun. Jadi flashback. Nah, waktu Bapak ini di Indonesia gitu kan mengambil kuliah kedokteran, ada nggak sih Pak pengalaman apa kira-kira yang akhirnya kok Bapak bisa memilih menjadi dokter nih ketika waktu kecil? Dulu Apa motivasinya gitu Pak? motivasinya begini, saya dulu waktu kecil senang sekali kepada dokter walaupun takut disuntik. Walaupun waktu itu takut disuntik, dikuris imunisasi, iya. itu saya takut sekali. Tapi saya merasa tertarik dengan pakaian putih-putihnya, sehingga walaupun waktu SMP saya pakai dokter waktu itu beli putih. Gitu. Sampai akhirnya sekarang udah punya baju putih sendiri Pak ya. Baju putih sendiri. Terus Itu Pak senang. bagaimana? Akhirnya gitu. Ya, akhirnya saya sampai terus berlanjut sampai SMA, dari SMA langsung kuliah walaupun keadaan orang tua waktu itu sangat minim gitu, tapi saya semangat demi karir gitu. Nah, minim itu apa Pak kira-kira? Ya, Apa? ya, minimnya itu maksud saya orang tua keadaannya kurang gitulah, berkurang ya, pas-pasan sehingga saya waktu itu sampai sekuliah pun sambil jualan, sambil ngenekin gitu, baros itu, mobil keor itu, tulisan contong. Iya, contong. Iya. Dulu berarti kuliahnya di mana Pak? Saya kuliah di rumah sakit itu Unjani lah. Di Unjani, sekitar Unjani itu. Iya, Unjani. Tahu ya Bu Firda ya? Ya, Unjani itu Universitas Jenderal Ahmad Yani. Iya. Saya dulu lahirnya di Cimahi, Pak. Kecilnya di Cimahi. Nah, benar sekali ya pemirsa ya. Ini Pak Dokter ini dari keluarga yang tidak mampu gitu ya Pak ya. Iya. Istilahnya dan akhirnya menjadi seorang dokter. Dan Pak Dokter juga berpengalaman istilahnya untuk mencari biaya Pak ya untuk kuliah. Iya, untuk Bapak kuliah. jadi kenek ya Pak ya. Jadi kena Terus jual koran katanya Pak ya? Jualan koran juga. Luar biasa. Kadang-kadang jualan roti, bantuin temen gitu. Kira-kira gimana? Masa kecilnya kayak gitu nggak kira-kira? Masa kecilnya saya diantar jemput naik jemputan, Pak. Enaknya gitu. Kita syukurin ya Bu. Aduh. Alhamdulillah. Bapak akhirnya sudah bisa membiayai ya sedikit demi sedikit kuliahnya ketika itu. Iya. Pak. Terus apa yang merasakan, pernah nggak sih Pak bermimpi untuk menjadi dokter di Saudi Arabia gitu Pak? Saya tidak merasakan itu, cuman waktu itu mimpi juga. Saya minum air Zam-Zam kok adanya di Madinah gitu. Udah itu aja. Iya, beneran waktu itu nganter temen, yang tes tuh temen, justru temen. Akhirnya saya mencoba juga tes, ikut di Jakarta, langsung. Jadi saya langsung tes, bukannya kalau teman kan dari lokal dulu, baru ke nasional, tempat di Jakarta. Tapi saya langsung nasional. Langsung ke nasional. Iya, Karena coba-coba. mimpinya itu membawa hikmah Bu ya, Bu Firda ya. Cuman itu. Dari rasa penasaran tentang air Zam-Zam, nah ternyata alhamdulillah sekarang sudah berkarir dan sudah berapa lama Pak tinggal di Saudi? Sekarang ini dari tahun 90 sampai sekarang berarti 31. Kalau Arabnya 33 tahun. 31 tahun. Nah, penasaran kan cerita tentang beliau? Nah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di The Mahir Show. Kembali lagi di The Mahir Show, masih bersama saya Firda dan juga Pak Ivan, dan juga dengan bintang tamu spesial kita yaitu Pak Dokter. Lukman. Iya. Masya Allah Pak Dokter. Ya. Nah, Pak Dokter, tadi kita sudah menceritakan, membahas ya tentang awal mula Pak Dokter bisa datang ke Saudi dan menjalankan profesinya sebagai dokter. Nah, kalau setelah 33 tahun ya dijalani, apa sih Dok suka dukanya gitu menjalankan profesi dokter di negara orang gitu? Ya, suka duka ada di sini ya. Sukanya kita waktu melaksanakan intidab haji atau bekerja di musim haji,
Itu sukanya saya di situ karena banyak duyufur rahman dari berbagai negara datang untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima atau ibadah haji ini. Namun di balik itu, karena saya ini bekerja di musim haji, oleh karena itu tidak bisa memakai ihram. Karena apa? Karena kita sebagai pekerja tidak diwajibkan memakai ihram. Karena memakai ihram berarti kita gugur bekerjanya. Tapi kalau memaksa pun kita nggak boleh. Oleh karena itulah dukanya, suka dan dukanya di situ. Terus ada lagi suka dukanya lagi, yakni terhadap keluarga yang ada di Indonesia. Suka duka saya. Sukanya kita alhamdulillah bekerja di sini bisa membantu saudara-saudara, adik-adik yang pada sekolah dan kuliah, juga kakak yang udah walaupun berumah tangga saya disumbangkan atau membantu. Namun dukanya itu ketika mendengar kabar bahwa orang tua sakit atau sampai saat meninggal gitu, ya itulah dukanya. Sedangkan kita masih kerja di sini, ya itu duka, suka dan dukanya itu. Terus ada yang ketiga juga, ada suka duka, yakni sekarang ini nih suka dukanya. Alhamdulillah walaupun kita bekerja jauh di Jeddah, tapi saya menginginkan tinggal di Mekah. Karena apa? Karena ya dekat haram, ya itulah suka dan duka saya itu, walaupun capek gitu. Tapi saya pikir-pikir Pak ya dokter ya, apa dokter itu Bu Fir, setiap hari beliau ini berangkat dari Mekah itu jam 6 pagi dan pulang ke Mekah jam 5 sore. Itu setiap hari, luar biasa loh. Bayangkan perjalanannya kan Pak nggak ini ya, gitu. Satu jam setengah dan itu satu jalan. Luar biasa selama 33 tahun, luar biasa. Dan juga Pak tadi ya, kita ngomongin tentang haji tadi Pak. Memang betul, kita itu ketika kita bekerja ya, kita tidak boleh menggunakan ihram gitu kan. Walhasil tapi apa sih yang Bapak rasakan istilahnya, walaupun nggak bisa haji tapi Bapak bisa membantu melayani jamaah haji gitu. Benar, ya, gitu. Itulah sukanya saya tuh, karena bisa membantu duyufur rahman dari berbagai negara. Ya kita ya beribadah. Jadi kita bekerja sambil ibadah, itu letaknya di situ. Kita semangat sekali bagaimana pasien-pasien dalam keadaan ibadah haji sakit gitu. Kita benar-benar kita mensupport biar kesehatannya pulih kembali. Nah, ngomong juga Pak, tadi Bapak bilang katanya selama kerja di sini bisa membiayai keluarga, ya gitu Pak ya? Iya benar. Ada berapa sih Pak yang dibiayai kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu, ada 4 Pak. Ada 4. Yang pertama adik saya sendiri, adik nomor pertama jurusan perhotelan gitu. Ya, ini kuliah 3 tahun dan D3. Terus yang kedua saya biayai sampai S1 juga, jurusan keperawatan. Ya. Ketika Bapak membantu mereka, kira-kira apa sih Pak yang terjadi dalam hidup Bapak? Gitu? Saya sebagai pengganti orang tua, dikarenakan kedua orang tua telah wafat. Semenjak saya tinggal di sini tahun kedua orang tua laki, tahun kelima ibu saya sendiri. Oleh karena itu saya merasa tersentuh bagaimana kita harus memberikan support kepada adik-adik saya biar kuliah atau lancar berpendidikan. Yang Bapak rasakan bagaimana kira-kira punya akhirnya rezeki itu datang terus atau ya tambah rasanya ada kenikmatan batin atau bagaimana? Nah, itulah kita kenikmatannya kita bekerja di sini tuh, kalau kita memberi sesuatu kepada apalagi keluarga sendiri atau adik sendiri, itu merasa tersentuh, kita senang sekali merasa, dan rezeki pun sepertinya ada lagi mengalir juga. Itu mengalir. Kalau dokter anak pertama berarti? Enggak, anak keempat. Oh, anak keempat. Dari berapa bersaudara? Dari 8. Dari 8, Masya Allah. Nah, ngomongin tentang rumah sakit ya kan, Pak Dokter kerja di rumah sakit jiwa Pak ya, rumah sakit rehabilitas jiwa gitu Pak ya. Ya gitu. Apa sih Pak pengalaman yang tidak terlupakan ketika menghadapi pasien-pasien mungkin ya memiliki, kalau istilah Indonesianya ODGJ gitu ya. Nah, itu gimana Pak kira-kira? Apa sih Pak pengalamannya yang terlupakan? Apa
aduh pernah begini, pernah begitu ya. Mungkin yang seru gitu Pak, boleh di-share sama penonton. Iya. Penasaran nih. Kita jadi ODGJ itu kan orang dengan gangguan jiwa. Oleh karena itu kita sebagai manusia normal itu harus kasih sayang kepada pasien itu. Kita jangan dianggap sebagai musuh walaupun dia mempunyai ambisi marah apa. Jangan. Kita jadi seolah-olah kita itu sebagai, kalau orang mah sebagai apa, jadi malaikat penyembuh lah gitu. Kita harus menolong lah gitu, nolong pasien. Bagaimana apabila dia nggak bisa makan kita suapin, apabila nggak mandi kita juga membantunya, dan kita mengapresiasi pasien itu keluhannya apa. Kasihan kadang-kadang dari bentuk-bentuk mungkin masalah yang ada di keluarga itu sendiri. Luar biasa nih hati Pak Dokter ya. Pak, kira-kira pernah nggak sih menghadapi ketika ODGJ-nya tuh ngangguk gitu, kena tonjok atau kena apa gitu, pernah nggak sih Pak kira-kira? Saya sendiri pernah pada tahun kedua yaitu di Rumah Sakit Sehat Taib, saya sendiri kena. Kita waktu ngontrol pasien, lalu pasien itu marah dan menyurung pintu, mendorong pintu, langsung tangan ini sampai patah sedikit, fracture. Iya, saya sebelah kanan ini fracture itu. Ya, alhamdulillah ya, itu kita syukurin lah, namanya pasien nggak ada, jadi mentalnya itu kurang. Oleh karena itu kita jadi nggak ada rasa dendam. Begitu saja, kita memakluminya. Dok, saya ada waktu itu sih memang sempat ada terlintas ya rasa penasaran gitu kan. Semenjak awal pandemi itu gitu, saya kayaknya nggak sering banget sih, pokoknya hampir lebih sering gitu menemukan orang dengan ODGJ itu di jalanan. Nah, waktu itu yang saya pikirkan itu bagaimana gitu kita harus menindaklanjutinya gitu. Apakah gitu kita sebagai warga gitu di sekitar bisa melaporkan ke pihak tertentu agar diamankan gitu, karena memang waktu itu dia tuh bermalam di ATM gitu di dekat rumah. Jadi waktu itu pagi-pagi kan di sini, jadi makanya saya nanya langsung gitu kan, karena kejadiannya di sini. Dan memang dengan dari teman-teman saya juga banyak gitu, mereka juga yang kayaknya akhir-akhir ini lebih sering ketemu sama ODGJ itu gitu kan di jalanan gitu, yang memang entah mungkin ada keluarganya, terus kayak ibaratnya mah ya udah kalau siang dikeluarin dulu biar dia refreshing, nanti kalau malam dibawa lagi ke rumah mungkin gitu, atau mungkin memang karena maksudnya ada yang memang dia terlihat rapih gitu, tapi kalau yang memang ketemu sama saya dia memang terlihat di jalanan gitu, karena dia nenteng-nenteng makanan, jadi kayaknya orang juga ada yang ngasih gitu. Nah, itu penanganannya seperti apa? Untuk ODGJ yang ada di sini, kita nggak langsung menanganin ke pasien tersebut atau ODGJ tersebut, dikarenakan di sini sistemnya beda. Jadi kita harus sedikitnya kita harus waspada, lapor dulu ke 911 itu. Jadi kita laporan dulu ke polisi bahwa dia misalkan ODGJ. Jadi kita nggak langsung ngambil gitu, karena takut salah paham. Jadi kita lihat situasi yang ada di sini. Jadi gitu. emang kita kayak orang asing, kita kan sebagai orang asing takut kesalahpahaman, juga, kan? Nanti kita takut apa. Jadi kita walaupun susah bicara gitu, iya, kayak istilahnya kan bahasa Arab, iya, mesti memahami. Memang sih saya waktu itu penasarannya karena yang saya temuin itu kan memang sangat jelas dia kayaknya hidupnya di jalanan karena udah gimbal gitu kan, udah lusuh. Terus tapi memang kayak ya adalah yang orang warga sini yang menurut saya mungkin bisa aware melaporkan ke pihak terkait lah gitu kan. Justru itu. Gitu. Cuman makanya saya mikir atau memang ya gimana gitu kan. Makanya saya penasaran gitu, ternyata memang bisa ke 911. Kita laporkan 911 dulu. Oh ya Pak, gini juga nih, kan Bapak kan di rumah sakit rehabilitas jiwa dan juga narkoba Pak ya. Berarti banyak juga ya Pak di sini orang-orang yang menggunakan narkoba. Betul nggak sih Pak kira-kira gitu? Ya. Tanya dulu Pak, jangan jawab dulu. Nanti setelah pesan-pesan berikut ini, pasti penasaran kan bagaimana kira-kira merehabilitasi orang-orang dengan pengguna narkoba, dan juga banyak nggak sih orang-orang yang pakai narkoba di sini? Check it out, tetap di The Mahir Show.
Nah, kembali lagi di The Mahir Show. Yuk kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama Dr. Lukman dan wah, di sini ada Salman nih. Ngapain di sini dia ya? Oh iya Pak Dokter, mungkin dilanjutkan lagi tadi bagaimana jawabannya? Ya, di mana-mana juga ada, setiap negara pasti ada yang menyalahgunakan pemakaian obat-obatan. Iya. Oleh karena itu kita nggak bisa menentukan. Iya ya. Gitu Nah, aja. pokoknya buat kamu semuanya, say no to drugs ya. Kalau kamu menggunakan narkoba nanti direhabilitasi sama Pak Dokter di sini. Hayo, mau nggak? Jangan dong ya, nggak boleh ya. Jauh-jauh, dan kita ketika ada masalah lebih baik kita apa? Berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya gitu ya Bu Firda ya. Benar. Iya. Nah itu dia tadi sebelumnya kita sudah mengupas tuntas perjalanan profesinya Pak Dokter ya. Betul. Sampai bisa membangun karirnya di Arab Saudi. Nah sekarang sudah ada bersama kita ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Ivan, ada Salman ya. Ini artisnya SIM nih Bu Firda nih, ya kan? Masya Allah. Iya, nah jadi sekarang kita akan membahas tentang keluarga nih Pak Dokter. Silakan. Iya, tadi sudah membahas perjalanannya ya selama 33 tahun berkarir di sini. Nah, 33 tahun di Arab Saudi, istrinya berapa Pak? Bu Firda nih, aduh, menjebak nih Bu Firda nih. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih bersatu aja, satu istri. Alhamdulillah. Bersatu dengan Ibu Salma. Satu istri aja. Emang udah pernah dulu, tapi kita sempat tolak karena nggak punya anak. Terus secara baik-baik saya anggap keluarga sendiri aja. Tidak ada pertengkaran, tidak ada apa. Karena nggak ada punya anak, udah itu aja. Terus setelah itu Bapak Saya menikah lagi pada tahun 2003. 2003. Iya, 2000 menikah, 2003, dan anak yang pertama lahir yaitu Salma 2005, sudah 2 tahun. Kita jadi ada 2 anak, alhamdulillah. Yunis Pak ya? Kemudian Yunis yaitu lahir pada tahun 2008. Nah, Pak, saya penasaran nih, pertama kali gimana sih Pak ketemu dengan Ibu Salma? Aduh. Ya kan, Ya, benar, ini saya. pemirsa nih ya, namanya istri Pak Dokter ini namanya Ibu Salma gitu. Nah, di mana Pak? Saya dengar katanya itu Pak di sebuah apa namanya tuh Bagalah warung gitu. Duh, lucu nih. Menarik Seru nih, menarik. Menarik nih, coba. Mungkin Pak Ivan nanti bakal ngalamin. Ini historinya begini Pak, jadi sangat lucu lah, unik sekali. Pertama kita waktu itu masih kerja di Misan Hospital, Taib, Misan. Terus saya pergi untuk melaksanakan umroh di Mekah. Nah itu pertama Pak, umroh di Mekah. Waktu itu saya tinggal di hotel dekat juga, dekat Haram. Akhirnya saya lupa hotel itu. Terus kemudian ada kesasar nih kesasar. Pak. Kesasar membawa nikmat. Nah, itu perjalanannya Pak. Jadi waktu itu nggak ketemu di mana tempat hotel yang saya tempatin itu. Akhirnya ada perempuan tanya saya, Assalamualaikum, 3 kali nggak dijawab. Itu komplit Pak, pakai glove, apa namanya ini, sarung tangan yang hitam, cadar semua gitu, komplit. Akhirnya saya tegur 3 kali nggak jawab, Assalamualaikum. Akhirnya saya diam, tahu-tahu ada semacam pembantunya, mungkin teman atau pembantu ibunya datang, ada apa, nanya segala macam. Akhirnya udah gitu, kata saya kesasar. Lalu ya udah mau apa tujuannya, ya udah mau nanya ke anu aja restoran makan, ayo di sana diajaklah. Dan saya beli di restoran makanan, lalu dibawa pulang ke rumahnya. Ya itu perkenalannya. Betul kan? Betul kan? Berarti kan kesasar yang apa namanya membawa nikmat gitu ya. Iya, akhirnya, ternyata dibawa ke rumah. Iya, ke rumah ada gitu, Pak, ya? karena ada keluarganya, alhamdulillah bapak ibunya juga ada semua di situ. Saya merasa malu, akhirnya udah kata bapaknya, ayo saya antarkan aja katanya ke hotelnya. Oh, tahu-tahu setiap hari kok kepikiran terus. Saya rencana nanti habis sajian. Akhirnya saya nggak lama-lama, nggak ada percintaan, nggak ada apa-apa, nggak ada kayak zaman sekarang pertemuan apa enggak. Jodoh Pak ya gitu. Sesudah itu udah 1 bulan kemudian saya ngebel, udahlah saya mau kawin dengan anak bapak aja kata sekarang. Akhirnya disetujui. Nah, ya, ketika itu Bapak akhirnya menikah dengan Ibu Salma, kemudian
dibawa ke Taif ya Pak ya? Iya, Untuk di sana. di Taif, dimanapun Taif ya, namanya keluarga atau istri. Walaupun kita sengsara di sana jauh dari keramaian, sepi sekali. Ya, alhamdulillah di sana kita berjalan lancar. Berjalan lancar. Nah ini Salman, by the way Pak, lahir di mana nih Pak? Salman lahir di Mekah. Tapi waktu itu sebenarnya dokter menentukan pada tanggal sekian akan lahir. Sesudah 5 hari ditunggu-tunggu enggak juga keluar. Akhirnya saya berangkatlah ke Mekah. 5 hari? Ya 5 hari dari appointment atau waktu melahirkannya. Karena udah di ultrason apa segala. Namun belum keluar, akhirnya bawa Mekah. Lalu lahirlah di Mekah. Nah, setelah menikah itu Pak ya, dan akhirnya punya anak Salman, saya mendengar Bapak sering membantu orang-orang di sini ya Pak ya, orang-orang Indonesia yang istilahnya sakit gitu Pak. Dan sebagai rasa istilahnya nasionalisme Bapak sebagai bangsa Indonesia gitu Pak, akhirnya Bapak membantu banyak sekali orang-orang Indonesia yang ada di Saudi Arabia, di Arab Emang Saudi, benar. khususnya di kota Mekah. Apa sih yang membuat Bapak mau membantu para orang-orang Indonesia yang mengalami sakit, ya mungkin kesulitan ekonomi juga atau bagaimana gitu Pak? Ya, saya sedikitnya membantu bangsa kita sendiri di sini dari segi karena kekurang mampuannya kadang-kadang di sini. Satu, kita ngasih saran ya berbentuk misalkan kamu sakit apa, udahlah beliin obat ini aja, kita menentukan gitu. Jadi tidak selalu kita ngasih suntikan apa enggak, kita ngasih instruksi atau menasehati bagaimana keluhannya, apa pasiennya itu keluhannya apa, gejalanya apa, itu aja saya ngasih tahu. Iya, karena termasuk saya juga sering konsultasi dengan Pak Dokter nih kalau ketika lagi ada sakit-sakitan. Tapi jangan sampai dia sering-sering konsultasi sama Pak Dokter. Konsultasi cinta aja ya, Pak. Konsultasi ya. Iya. Ya bisa jadi dokter cinta gitu kan. Mama gitu kan. Ya gitu. Oke. Terus nih Pak, sekarang nih Pak ada Salman di sini. Apa sih yang Bapak ingin sampaikan kepada Salman sebagai seorang anak? Pasti dong seorang ayah, Bapak ingin sekali Salman itu mungkin sukses atau apa? Mungkin apa sih yang ingin Bapak nasihati kepada Salman? Sebenarnya Salman karena anak pertama, jadi waktu kecil pun saya manja. Oleh karena itu sampai sekarang keterlaluan saya memanjakannya akhirnya berlebihan, sehingga apa yang saya pinta dari Salman kadang-kadang dilanggar, nggak mau, nggak mempan. Sering bertengkar lah kadang-kadang, ya bertengkar bukan tentang apa, tentang istilahnya keterlambatan, suruh belajar nggak mau, kadang-kadang susah sekali. Tapi alhamdulillah, masya Allah, ya dulu gitu. Sekarang alhamdulillah, semakin besar, sekarang semakin besar, semakin mengerti karena pergaulan dan bimbingan Bapak Ipang dan ibu-ibu di sini gitu, guru juga. Malu saya jadinya. Terus kalau dari Salman sendiri, gimana sih Salman perasaannya? Ya setelah Salman pasti udah lebih tahu ya gitu kisah perjalanan dari ayahnya Salman. Manggilnya apa Salman? Babah ya. Bagaimana perasaan Salman gitu memiliki sosok seorang ayah yang seperti Pak Dokter ini? Alhamdulillah Salman seneng banget ya punya baba seperti ini. Dan karena baba ini gimana ya? Mau nangis ya? Kalau mau nangis nggak apa-apa. Ya, biar kita naik ratingnya, like-nya. Ayo, oke, apa yang gimana bagaimana sih sosok Baba di hati kamu coba? Baba ini orangnya luar biasa dalam keluarga. Baba ini selalu sabar dan Baba gimana ya? Gak lupa terus buat ingetin Salman untuk berbuat kebaikan dan babanya mungkin Salman terharu ya karena memang betul
saya kenal Pak Dokter itu luar biasa. Sabarnya minta ampun Bu Firda, dan juga apa ya, ringan, istilahnya apa ya? Ringan tangan apa sih? Maksudnya bukan ringan tangan ya, maksudnya suka memberi, rendah hati juga gitu. Maksudnya ya mungkin itu juga yang menjadikan Salman memang kadang sama teman-temannya juga sama luar biasa banget, selalu banyak membantu teman-temannya juga nih ketika dalam kehidupan sehari-hari gitu. Terus Salman apa sih yang ingin sampaikan sama Baba? Ya, Masa dong klik Babanya gitu. apa ya? Mungkin terima kasih Iya. Ya, pada Baba atau gimana. terima kasih untuk Baba yang selama ini suka ngingetin Salman terus untuk buat kebaikan, dan Belajar gitu. Gimana? Nah, Ayo, Atau minta maaf karena selama mungkin ini kamu sering melanggar mungkin Iya. apa tadi kan aku bilang tadi, kamu sering bertengkar dengan Baba, sering melanggar apa yang Baba katakan gitu kan, karena emang kamu kan sebenarnya kan selalu dimanja, dan apa yang kamu inginkan selalu diberikan sama Baba. Itu sebenarnya terima kasih ya, karena banyak anak-anak di sana yang nasibnya mungkin berbeda dengan Salman, Ibu Firda ya begitu. Ya, coba sampaikan kepada Baba ya dengan hati dong, tulus. Coba sampai lihat Babanya, lihat buka Babanya. Yo. ya buat Baba, semoga kedepannya semakin baik, sehat terus, panjang Amin. umur, dan semoga lebih sayang sama Salman. Aduh, Amin. lebih sayang sama Salman. Aduh, kurang sayang apa lagi ya? Dan apa lagi? Ya, Dan bukan kita- ke Salman aja, ke keluarga semua. Iya gitu, harapan Baba tuh gitu. Iya, gitu ya. Kita mobil ini nggak? Mobil motor lagi? Oh, kirain tahu mobil baru. Ayo dong, peluk Babanya ya kayaknya ya. Kayaknya ya seru ini. Aduh. Oke. Ayo. Biasa. Ya. Allah. Ya, saya jadi kangen sama bapak saya. Saya juga rindu sama ayah saya di Indonesia. Sekarang lagi liburan dia. Alhamdulillah. Aduh, justru itu. Ya, jadi di momen kali ini memang luar biasa ya, momen keluarga. Karena memang keluarga itu segala-galanya, dan saya Pak Ivan sudah merasakan bagaimana kehilangan seorang ibu yang sangat menyayangi saya dan sangat mencintai saya. Tapi akhirnya beliau sudah tidak ada. Dan bersyukur buat kalian semuanya yang punya orang tua, walaupun bagaimanapun juga kerasnya orang tua kalian ataupun galaknya orang tua kalian sebenarnya satu. Mereka ingin kalian sukses, mereka ingin kalian jadi orang yang paling baik dan terbaik. Gitu ya Bu Firda ya? Gitu. Benar. Betul sekali. Wah, luar biasa ini bincang-bincang kita dengan Dr. Lukman, dan sangat terinspirasi ya dengan cerita beliau ya. Memang intinya gini, kalau kita ingin maju, kita jangan jangan lupa untuk berusaha. Gitu kan, Betul. untuk berdoa dan bermimpi ya Pak. Karena kita Iya. awal tadi mimpi Iya. ada zam-zam yang ada di Madinah, ternyata sampai ke kota Mekah. Dan berkarir ya, Dan bukan berkarir hanya sekedar di ziarah. Arab Saudi, Iya. dan bukan kaleng-kaleng loh, 33 tahun di Arab Saudi menjadi seorang dokter. Luar biasa. Kalau bukan karena Allah ya Pak ya, mungkin Iya, dia benar. diizinkan selama ini di sini. Dan Benar. bersyukur juga punya anak seperti Salman Pak yang luar biasa ya Pak ya. Dan- Harapan saya yang begitu harus. Oh iya Pak, gimana harapannya? Harapan saya untuk Salman jadi lebih ditingkatkan lagi belajarnya, Nah. diutamakan, biar nggak seperti Babah gitu, lebih tinggi lagi kalau bisa. Lebih tinggi ya, lebih tinggi lagi katanya. Iya, kalau bisa. Pokoknya tetap semangat Salman dan Tetap juga semangat, teman-temannya. berdoa, belajarnya Mm-mm. kreatif, juga dengan guru harus bertoleransi, harusnya akrab gitu. Ya, Akrab dan sama Ivan ya? ya Sama Pira akrabnya juga. saling Baru akrab. Iya, harus jadi harus ada, misalkan dari guru saran pesannya kita taatin. Ditaatin. Masya Allah. Oke. Seru sekali ya Iya. hari ini gitu ya. Ini kita berbincang dengan Pak Dokter dan juga Salman. Terima kasih banyak Pak Dokter Ya, atas sama-sama, waktunya. Bu. Sudah Terima kasih, Bu. meluangkan. Ya, sama-sama, Pak. Datang ke The Ini Mahir Pak Dokter Show. baru pulang dari kerja loh tadi Pak Bu Firda. Masya Allah. Langsung ke sini tadi, dan mungkin masih capek ya, tapi alhamdulillah kita bisa berbagi di sini, berbagi cerita, berbagi inspirasi. Pemirsa, inilah dia The Mahir Show episode kali ini dengan Dr. Lukman dan juga Salman dan rekan saya Ibu Firda. Dan kita akan kembali di The Mahir Show yang akan datang dengan bintang tamu yang pastinya lebih spektakuler dari beliau. Pokoknya
terus meningkat dan mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari tayangan The Mahir Show. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bye.